Jelas, semua aturan-aturan ini hanya bagi orang Israel. Babi hanyalah salah satu dari puluhan binatang yang diharamkan Tuhan. Itu ada tertulis di dalam Imamat pasal 11 ayat 1-47. Karena itu, keturunan non-Israel tidak terikat dengan aturan-aturan itu, termasuk kita di sini. Anti Murtad Channel, Kristologi Channel. Anti Murtad Channel mengungkap kebenaran iman Kristen. Ditonton sampai tuntas videonya, disimak baik-baik dan dipahami, baru komen. Subscribe dan share sebanyak-banyaknya, agar video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini, semoga memberkati. Video bahasan kita, kali ini, pernah jalanin hidup Ya. di dalam alam Kristen, Ya. beda banget dengan Quran. Quran itu Allah berfirman, maka firman Allah itu berlakunya kekal abadi. Manusia boleh berganti, zamannya berganti, peradaban berganti, silakan. Tetapi ayatnya berlaku Ayatnya sepanjang, Mas. berlaku sepanjang Nah, zaman. itu yang keren. Ternyata konsepnya berbalik. Ah, Jadi kalau zamannya berubah, ya Maka- firmannya ikut berubah. contohnya apa? Nah, contohnya soal babi. Ini yang paling gampang, Ustaz. Imamat pasal 11 ayat 7. Yang naskah lama, nah, babi itu haram. Tapi kemudian edisi yang baru, yang sekarang beredar, Ya. menyatakan babi hutan itu. Yang haram, babi ternak boleh. Nah, itu dia. Babi ternak, babi kota boleh. Nah, makanya orang Kristen makan babi, karena bukan babi hutan. itulah tadi, testimoni dari Irene Handono mengenai kenapa orang Kristen sekarang tidak mengharamkan daging babi. Bagi kita itu adalah testimoni yang sangat bodoh. Sekarang kita bahas testimoni dari Irene Handono tadi, bahwa perubahan dari terjemahan ayat Alkitab di Imamat pasal 11 ayat 7 itu yang membuat daging babi tidak haram bagi orang Kristen. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya pada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar setiap upload video baru dapat notifikasinya. Kita bahas dengan 2 poin. Yang pertama perubahan terjemahan Alkitab, yang kedua apakah dasar Kristen menghalalkan makanan yang diharamkan dalam Alkitab, Perjanjian Lama. Yang pertama, testimoni yang dicetuskan Irene Handono tadi bukanlah hal yang baru. Banyak polemikus Islam yang lainnya menyatakan hal yang serupa. Saya pribadi tidak tahu persis yang menjadi dasar perubahan terjemahan dari babi menjadi babi hutan, yang mana hal itu menjadi amunisi bagi polemikus-polemikus Islam yang bodoh untuk menyerang kekristenan. Dan kita lihat tadi Irene Handono adalah salah satu dari sekian yang bodoh itu. Kenapa saya katakan bodoh? Mari kita simak ayatnya. Imamat pasal 11 ayat 17, demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Di situ ada 2 clue yang menjadi inti dari ayat ini, yaitu berkuku belah dan tidak memamah biak. Itulah yang menjadi dasar binatang itu diharamkan Tuhan.
Dan kita semua tahu bahwa babi hutan maupun babi yang diternakan, memiliki ciri-ciri yang diharamkan Tuhan itu. Jadi, disitulah kebodohan mereka. Di sini adalah Irene Handono, tidak fokus pada ciri-ciri yang menjadi dasar binatang itu diharamkan Tuhan. Karena, apakah itu babi hutan ataukah babi yang diternakan, semuanya haram. Berdasarkan ini, kita tahu bahwa perubahan terjemahan itu tidak merubah makna dan esensi yang terkandung dalam perintah Tuhan itu. Yang kedua, kenapa orang Kristen tidak mengharamkan binatang yang diharamkan dalam Alkitab Perjanjian Lama? Dalam bahasan ini juga akan terdiri dari 2 poin. Pertama, berdasarkan Kitab Perjanjian Lama. Kedua, berdasarkan Kitab Perjanjian Baru. Pertama, kita harus paham bahwa semua hukum-hukum yang ada di dalam Perjanjian Lama atau tanah yang dipegang oleh bangsa Yahudi penganut Yudaism adalah untuk keturunan Israel. Termasuk, yang kita bahas saat ini, yaitu yang ada di dalam Imamat pasal 11 ayat 7. Ini dasarnya, Imamat pasal 11 ayat 1-2. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel, begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Jelas, semua aturan-aturan ini hanya bagi orang Israel. Babi hanyalah salah satu dari puluhan binatang yang diharamkan Tuhan. Itu ada tertulis di dalam Imamat pasal 11 ayat 1-47. Karena itu, keturunan non-Israel tidak terikat dengan aturan-aturan itu, termasuk kita di sini. Kedua, Yesus mengatakan bahwa yang haram adalah yang keluar dari mulut, sedangkan yang masuk ke dalam mulut akan dibuang ke dalam jamban. Ini dasarnya, Matius pasal 15 ayat 17-18. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Di situ jelas, ajaran Yesus itu menganulir aturan-aturan yang mengharamkan binatang-binatang tertentu untuk dimakan. Inilah yang menjadi dasar orang Kristen tidak mengharamkan daging babi. Sekian bahasan kita kali ini, semoga memberkati. Terima kasih telah menonton, semoga ini menjadi berkat dan menguatkan. Jangan lupa, subscribe, like, share, dan komen. Anti Murtad Channel mengungkap kebenaran iman Kristen.